Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Hairunisa Nabila dengan nomor induk mahasiswa 4442220102. Dan saya Ida Wiratari Gemilang dengan nomor induk mahasiswa 4442220163. Di sini kami akan membahas video tentang sejarah dan perkembangan ilmu genetika dengan tujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah genetika tanaman. Simak videonya ya. Genetika adalah kajian ilmiah tentang bagaimana makhluk hidup mewariskan sifat-sifatnya. Di dalam tubuh manusia, genetika mengatur ciri-ciri yang membuat kita seperti yang terlihat ini, dari tinggi dan warna mata sampai kemungkinan menderita penyakit. Pada zaman dahulu, beberapa orang percaya bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, seperti belatung yang berasal dari daging yang membusuk atau katak yang berasal dari lumpur. Gagasan tersebut dikenal dengan sebutan generatio spontanea. Sampai akhirnya, seorang ilmuwan asal Belanda, Antonie van Leeuwenhoek, adalah orang pertama yang mengembangkan mikroskop sederhana. Dengan adanya alat tersebut, menjadi langkah awal berkembangnya ilmu tentang pewarisan. Pada akhir tahun 1851, dunia sains ramai membicarakan tentang gagasan evolusi Charles Darwin. Tampaknya tidak seorang pun melakukan percobaan untuk mengetahui aturan-aturan genetika. Hingga suatu ketika, pada tahun 1860-an, Gregor Mendel, seorang pastor berkebangsaan Austria yang menyilangkan tanaman kacang polong, menemukan beberapa hukum dasar genetika, bahwa anak mewarisi ciri-ciri berupa gen yang muncul berpasangan dan gen diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika menerbitkan hasil percobaannya pada tahun 1866, dia mengirimkan salinan makalah ilmiahnya kepada para ilmuwan terkemuka. Namun, tak seorang pun menyadari pentingnya makalah itu dan semua mengabaikan pekerjaannya. Kemudian, 3 ilmuwan dari negara berbeda yang meneliti tentang genetika, yaitu Hugo de Vries, Karl Correns, dan Erik van Sermaak. Mereka memeriksa perpustakaan sains untuk mencari buku karya para ilmuwan sebelumnya. Ketiganya secara kebetulan menemukan makalah Mendel. Mereka terkejut karena menemukan bahwa ternyata Mendel telah mendahului mereka untuk suatu penjelasan tentang pewarisan genetik yang terjadi lebih dari 30 tahun. Menjelang awal tahun 1950-an, James Watson bergabung dengan Francis Crick di Cambridge. Mereka membuat sebuah model DNA yang mengubah genetika untuk selama-lamanya. Bentuk tersebut adalah spiral ganda yang tampak seperti tangga spiral yang biasa disebut double helix. Seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu genetika terus mengalami perkembangan. Contohnya, perusahaan farmasi menggunakan bakteri yang direkayasa secara genetik untuk menghasilkan obat-obatan. Kemudian, petani memanen tanaman budidaya yang direkayasa secara genetik, dan sekarang para peneliti di bidang kedokteran sedang mempelajari bagaimana memperbaiki atau mengganti gen-gen yang menyebabkan penyakit.